Salam Pramuka. Jumpa lagi bersama kami di channel Tunas Publik. Kali ini akan membahas materi metode kepramukaan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keputusan Musyawarah Nasional ke-10 Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 7 Munas 2018. Metode kepramukaan anggaran dasar pasal 10. Yang pertama, yaitu metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif. 2. Dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan sistem Among dan kiasan dasar. Metode kepramukaan sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 12. Cara belajar interaktif progresif. 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. 4. Kegiatan yang menarik dan menantang. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan 8. Satuan terpisah antara putra dan putri. Metode kepramukaan sesuai anggaran rumah tangga pasal 12. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Metode kepramukaan yang pertama, yaitu pengamalan kode kehormatan. Kode kehormatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 13, yaitu beribadah menurut keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing, menjalankan hidup sehat secara rohani dan jasmani, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan beserta alam seisinya, membangun kebersamaan, kepedulian baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, membina persaudaraan dengan pramuka sedunia, mendengarkan, menghargai, dan menerima pendapat atau gagasan orang lain, mengendalikan diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan, dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan, serta bertutur kata dan bertingkah laku sopan santun, ramah, dan sabar. Memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun kegiatan sosial. Membina kesukarelaan dan kesetiakawanan. Membina ketabahan dan kesabaran dalam mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Menerima tugas dengan ikhlas sebagaimana upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuan, riang gembira dalam menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun tantangan. Membiasakan diri hidup hemat, cermat, dan bersahaja agar mampu mengatasi tantangan yang dihadapi, mengendalikan diri dalam menghadapi tantangan dan kenyataan dengan berani dan setia, menaati norma dan aturan, menepati janji, bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan, dan memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik pada saat merencanakan kegiatan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, serta berhati-hati dalam bertindak, bersikap, dan berbicara. Metode kepramukaan yang kedua, yaitu belajar sambil melakukan sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 14. Mengutamakan sebanyak-banyaknya kegiatan praktik pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi peserta didik. Mengarahkan peserta didik untuk selalu berbuat hal-hal nyata dan memotivasi agar timbul keingintahuan agar hal-hal baru serta memacunya agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan. Metode kepramukaan yang ketiga, yaitu kegiatan berkelompok
sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 15. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Kegiatan berkelompok memberi kesempatan untuk saling berkompetensi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik. Metode kepramukaan yang keempat, yaitu kegiatan menari dan menantang, sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 16. Kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota gerakan pramuka. Diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yakni modern, manfaat, dan taat asas. Diselenggarakan dalam rangka menarik minat kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka, serta bagi anggota gerakan pramuka agar tetap terpikat, mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan. Diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sejalan dan perkembangan kemampuan dan keterampilan peserta didik secara individu maupun berkelompok. Diselenggarakan sesuai dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga mudah diterima oleh yang bersangkutan. Ditujukan kepada peserta didik yang dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, dan kemampuan dengan maksud untuk memudahkan penyesuaian kegiatan. Diutamakan pada kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minat yang mencakup ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik peserta didik, serta bermanfaat bagi perkembangan kepribadian. Metode kepramukaan yang kelima, yaitu kegiatan di alam terbuka, sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 17, yakni kegiatan rekreatif edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan, memberikan pengalaman saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan keseimbangan alam. Menanamkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik bahwa menjaga lingkungan adalah hal utama yang harus ditaati dan dikenali dalam setiap kegiatan. Mengembangkan kemampuan mengatasi tantangan, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, dan mengembangkan rasa memiliki alam. Metode kepramukaan yang keenam, yaitu kehadiran orang dewasa, sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 18, yakni perencana, organisator, pengendali, pengawas, dan penilai, konsultan, dan motivator untuk peserta didik dalam melaksanakan kegiatan, pembina, pamong, pelatih, instruktur, pendamping, dan pelindung peserta didik pada waktu melaksanakan kegiatan, dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan peserta didik. Metode kepramukaan yang ketujuh, yaitu tanda kecakapan, sesuai anggaran rumah tangga pasal 19, yakni penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan, serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Tanda kecakapan merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan, serta telah memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Setiap peserta didik wajib berupaya memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Metode kepramukaan yang ke-8, yaitu satuan terpisah, sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 20, yakni satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di Gusdepan, satuan karya pramuka, dan kegiatan bersama.
Satuan Pramuka Putri dibina oleh pembina putri. Satuan Pramuka Putra dibina oleh pembina putra, kecuali Perindukan Siaga Putra dapat dibina oleh pembina putri. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Tadi sudah menjelaskan metode kepramukaan dalam berinteraktif dan progresif. Nah, sekarang akan dijelaskan kembali lanjutan dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang digunakan, yaitu menggunakan sistem among dan kiasan dasar. Salah satu dalam menjalankan metode kepramukaan yaitu menggunakan sistem among sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 21, yakni proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sebagai landasan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk hubungan antara pendidik dengan peserta didik dengan cara saling asah, saling asih, dan saling asuh. Dengan prinsip kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan menjadi teladan, ing matya mangun karso, di tengah membangun kemauan, tut uri handayani, di belakang memberi dorongan. Sistem among dilaksanakan dalam bentuk hubungan pendidik dengan peserta didik merupakan hubungan khas, yaitu setiap anggota dewasa wajib memperhatikan perkembangan anggota muda secara pribadi, agar pembinaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Anggota dewasa wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan kasih sayang, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial. Disiplin disertai inisiatif dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara dan bangsa, sesama manusia, diri sendiri, alam, dan lingkungan hidup. Anggota dewasa berupaya secara bertahap memberikan kesempatan kepada anggota muda untuk mengembangkan kepemimpinan, memberikan semangat dan dorongan ke arah kemandirian yang baik. Dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sistem among dan kiasan dasar. Kiasan dasar sesuai anggaran rumah tangga pasal 22. Kiasan dasar adalah simbol-simbol yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Penggunaan kiasan dasar sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangan yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Kegiatan pendidikan kepramukaan harus dikemas dalam kiasan dasar yang disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi peserta didik. Kiasan dasar disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan kepramukaan untuk setiap golongan yang pelaksanaannya tidak memberatkan peserta didik, bahkan dapat memperkaya pengalaman. Demikianlah materi yang saya sampaikan tentang metode kepramukaan. Jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya bersama Tunas Pemudik mohon maaf dan terima kasih. Salam Pramuka.